Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya teman-teman saya lihat itu memang ada tuntutan untuk membuat publikasi, membuat pemberitaan dalam aktivitas KKN atau PMM yang dilakukan di masing-masing kelompok dan di beberapa tempat. Nah, kadang-kadang saya melihat banyak dilakukan rilis berita atau saya lihat di media massa dan saya yakin itu sebagian besar yang dilakukan oleh teman-teman adalah blocking times atau kerjasama dengan media dan tentunya teman-teman berbayar padahal kita tidak harus melakukan seperti itu. Bekerja sama dengan media, mengeluarkan budget khusus dari kelompok agar aktivitas kegiatan kalian itu terpublikasikan. Ya, ketika kalian berbayar, maka kualitas berita, kemudian value dari nilai dari berita kalian, kemenarikan dari berita kalian itu ya hanya pas-pasan, ya karena itu dipaksakan. Ya, bukan atas dasar memang yang memiliki news value, yang memiliki nilai berita yang bagus, yang berkualitas. Ya, karena media juga merupakan ladang bisnis, jadi mereka juga membutuhkan income, menjual halaman untuk teman-teman, memasang iklan. Jadi kalian itu ketika bekerja sama, sebenarnya kalian itu dalam status beriklan, bukan dalam status untuk dipublikasikan beritanya. Nah, nantinya ketika kalian sudah melakukan aktivitas di tempat KKN atau PMM, maka di situ teman-teman akan menentukan siapa yang akan menjadi humasnya. Siapa lalu di organ humas tersebut yang akan menjadi perangkat redakturnya siapa, reporter yang menulis beritanya siapa, kemudian yang memegang media sosialnya siapa. Maka itu menjadi hal yang sangat penting. Redaktur itu penting untuk kalian tentukan atau tunjuk karena nanti yang akan menentukan kira-kira value apa yang menarik untuk diambil menjadi berita dalam kegiatan KKN kalian. Ya. Misalnya redaktur di situ menentukan hari ini kegiatan kita adalah bakti sosial, itu kan sangat umum sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa dikemas menjadi lebih menarik. Bakti sosial, bagaimana kita mengemas itu menjadi sebuah berita yang menarik atau menjadi sesuatu informasi yang menarik di media sosial. Yang pertama, maka teman-teman harus bisa memperhatikan, teman-teman harus betul-betul memperhatikan mulai dari pemilihan judul. Ya, tidak hanya flat seperti kelompok KKN 27 UMM melakukan kegiatan bakti sosial. Tetapi Anda harus mencoba menggali dan memilih judul yang lebih dalam dari isinya. Ya, maksudnya adalah misal apa yang terjadi saat kegiatan itu. Misalnya terprosok tapi menjadi bersih. Atau misalnya sungai, ya lahan, atau misalnya seperti begini, misalnya selokan menjadi kolam ikan, padahal ikannya walaupun 1-2 tapi itu kan ada nilai di situ, ada nilai yang menjadikan pembaca itu tertarik atau penasaran dengan apa sih sebenarnya aktivitas yang dilakukan oleh kelompok KKN ini. Jangan langsung mengambil judul tentang aktivitasnya, tentang judul besar dari aktivitasnya itu. Misalnya PMM 25 UMM mengadakan bakti sosial membersihkan selokan. Ya, jangan seperti itu untuk mengambil judul, tapi carilah angle-angle judul yang ada dalam aktivitas di dalamnya, dalam organ kegiatannya itu, yang menjadikan pembaca itu menjadi penasaran. Lalu ketika sudah menentukan judul, jadi redaktur juga berhak untuk menentukan judul, memilih atau menentukan arah beritanya mau seperti apa, lalu menentukan juga informasi yang akan disampaikan di media sosial. Dalam media sosial, maka perlu teman-teman menguasai semua platform media sosial, terutama memang yang sedang tren saat ini.
Kalau saat ini memang sedang tren TikTok dan Instagram, maka gunakan itu. Ya. Kalau tidak bisa maksimal untuk semuanya atau tenaganya tidak cukup, maka pilih salah satu saja, tapi concern dan fokus di situ. Mungkin TikTok lebih sederhana, lebih mudah, bisa menampilkan video dengan aktivitas yang lebih fun, yang lebih ceria, maka kalian bisa menggunakan itu. Aktivitas yang menarik, bahkan sekarang yang bisa membuat viral itu Day in My Life, teman-teman KKN 25 di Trenggalek misalnya. Nah, bagaimana aktivitas sehari-hari mulai dari bangun, mencuci, masak. Kalau misalkan di kampung, maka kalian harus mandi di sumur atau misalnya membantu warga untuk mengangkut air dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi tidak harus kalian kalau di media sosial tidak harus kalian mempublikasikan tentang kegiatan yang dilakukan di balai desa, penyerahan plakat, penyerahan cenderamata. Itu sangat, saya katakan sangat tidak menarik kalau untuk info di media sosial, bahkan info di pemberitaan. Ya, itu tadi saya katakan, maka di sini redaktur mempunyai peran untuk mengatur, mengolah strategi tersebut sehingga nanti memilih isu yang menarik dan mengemas isunya di media sosial maupun di pemberitaan itu bisa memiliki news value yang kuat. Dalam membuat pemberitaan, ya, saya setiap hari melihat rilis pemberitaan yang dibuat oleh teman-teman KKN atau PMM. Saya lihat memang masih di bawah rata-rata. Karena apa? Pertama saya lihat biasanya dari foto. Dari foto saja yang dirilis, yang dikirim ke media untuk dirilis itu, foto kegiatan bersama, berdiri, berjejer, dan foto bersama. Itu sudah tidak menarik. Tidak menarik, karena tidak ada value-nya, tidak ada value menjadi berita, tidak ada nilainya, hanya kegiatan foto bersama. Nah, kalau misalnya kalian sedang melakukan pengabdian, kemudian di situ kalian membantu misalnya menghidupkan UMKM batik, kalian membantu mengajarkan bagaimana membuat corak yang baru dalam membatik, itu menjadi sesuatu yang menarik, tapi fotonya adalah aktivitas kalian ketika mendampingi aktivitas masyarakat yang sedang membatik, yang sedang didampingi oleh kalian. Maka jangan tiba-tiba foto hasil batiknya, foto bareng, kemudian memegang batik yang sudah jadi. Nah, itu saya katakan tadi tidak menarik. Maka ketika saya mendapatkan rilis-rilis seperti itu, otomatis saya tidak mungkin akan mengambil untuk menjadikan bahan rilis universitas untuk saya rilis ke media nasional. Itu bisa dijadikan catatan, itu dari foto. Sekali lagi teman-teman, tolong ambil foto, ya, tolong rilis foto yang memang memiliki nilai. Bagaimana menentukan itu memiliki nilai atau tidak? Dengan foto yang memang melakukan aktivitas. Bukan foto bersama, bukan foto selfie, bukan foto penyerahan cenderamata, itu sudah tidak menarik. Ya, tapi foto aktivitas. Lalu jangan lupa juga, ini ilmu dasar ya sebenarnya dalam penulisan berita. 5W1H dalam kalian menulis rilis berita itu, maka itu menjadi hal yang sangat mendasar. Tolong teman-teman perhatikan itu, bagaimana apa ya, misalnya kalau Anda bertanya apa pandangan Anda, kalau Anda mewawancarai kepala desa atau camat atau bupati, bagaimana apa pandangannya, kemudian kapan itu dilakukan ditulis, kemudian di mana tempatnya juga harus ada, kemudian siapa orang-orang yang terlibat atau yang hadir di situ, masyarakat, pejabat, atau unsur apapun yang ada di situ, kemudian mengapa kegiatan itu dilakukan, bertujuan untuk apa sebenarnya, ya, sehingga outputnya itu akan kelihatan nanti. Lalu bagaimana proses kegiatan itu dilakukan, ya, bagaimana antusias masyarakat, ya. Itu menjadi hal dasar, hal pokok yang perlu untuk diperhatikan oleh teman-teman. Maka ini 5W1H ini mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan hal ini, tapi tolong ini dijadikan dasar untuk membuat press release, pemberitaan dari kegiatan yang kalian lakukan di tempat PMM atau di tempat KKN. Lalu menentukan judul pemberitaan, menentukan judul saat kalian merilis berita. Jadi tolong teman-teman jangan sampai membuat judul yang umum.
jangan sampai membuat judul yang umum. Misalnya kalau di sini ada contoh PMM series modul kebinekaan, belajar mengenal membuat batik Nusantara. Orang kalau melihat ini ada PMM series, bukan menyebut itu kelompok PMM 20 melatih menggambar batik. Tapi di sini bagaimana modul ada kata-kata yang baru yang menjadikan itu menggelitik untuk pembaca menjadi penasaran tentang kegiatan yang ada. Jadi jangan sampai misalnya Anda membuat judul PMM 23 memberikan pelatihan membatik kepada warga Beji. Itu sangat biasa kalau seperti itu. Jadi tidak ada kemenarikan dari judul yang Anda tentukan atau yang Anda pilih. Dan juga upayakan judul itu memang maksimal ya harus satu kalimat, jangan terlalu panjang-panjang judulnya. Dan ingat saya katakan di awal tadi, ketika membuat judul, maka jangan sampai Anda menentukan judul dari judul kegiatannya. Jadi judul kegiatan itu tidak sama dengan judul berita. Ya, judul kegiatan adalah memberikan pelatihan membatik kepada warga Beji. Jangan itu yang dijadikan judul berita yang akan dirilis. Otomatis kalian sia-sia menulis berita, media tidak akan ambil. Media tidak akan muat. Ya, kecuali kalau kalian kerjasama yang berbayar. Tapi itu adalah contoh memang yang nanti akan menjadikan pembaca itu jenuh. Karena sudah nampak karakter berita yang kita berbayar dengan kerjasama. Ya, jadi untuk kita dimuat harus berbayar sekian. Karakter berita yang berbayar seperti itu dengan karakter berita yang memang murni, ya, yang memang murni diterbitkan karena memiliki nilai berita atau news value tadi, itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan itu pembaca atau penikmat berita itu sudah sangat paham ketika membaca judulnya. Nah, itu sebabnya teman-teman harus hati-hati tentang hal tersebut. Kalau kalian punya budget untuk melakukan blogging berita, sebaiknya tidak perlu melakukan itu. Tetapi kalian bisa lakukan misalnya untuk pengembangan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, yang penting kalian bisa belajar melatih, menentukan SDM, siapa kira-kira yang akan membuat rilis berita, yang akan menulis berita setiap hari, dan yang akan dikirim ke media. Saya nanti di akhir akan saya sampaikan, silakan teman-teman bisa melakukan rilis berita setiap hari ke universitas, ke Humas UMM, sehingga nanti saya akan melakukan seleksi di situ, kira-kira mana aktivitas PMM yang memang menarik untuk diberitakan. Hari ini setiap hari saya akan lihat, saya akan mengambil stok berita universitas yang akan saya rilis ke media nasional dan saya jamin itu pasti terbit di nasional. Saya jamin itu pasti terbit karena memang rilis pemberitaan UMM itu selalu menjadi rujukan berita nasional setiap hari. Nah, karena itu saya berharap teman-teman bisa mempersiapkan itu dengan baik. Selanjutnya, ini masih tadi tentang menentukan judul. Misalnya di sini, saya katakan tadi foto jurnal pos. Nah, di jurnal pos ini memang rilisan dari teman PMM. Ya, ini adalah contoh berita yang berbayar. Saya yakin ini adalah contoh berita yang berbayar. Ya, karena pertama, kita bisa melihat dari cara penentuan judul. Ya. Universitas Muhammadiyah Malang melalui Linktree rangka kegiatan melalui masyarakat oleh mahasiswa mitra. Kalau judul berita yang menarik itu tidak ada berita dengan judul sepanjang ini, hampir satu paragraf judulnya. Jadi berita itu cukup satu kalimat, itu sudah sangat cukup untuk sebagai judul berita. Nah, kalau seperti ini, jelas ini memaksakan dengan apa yang dikehendaki oleh klien dan harus diterbitkan oleh media. Media oke-oke saja karena ini memang kerjasama dan berbayar. Dan biasanya akan ada kode khusus di setiap media kalau itu memang iklan, ya iklan berita, ya, yang itu memang ada kerjasama yang saya katakan berbayar tadi. Nah, ini contohnya. Lalu yang kedua, dari aspek pemilihan foto. Aspek pemilihan foto di sini, ini kalau kita lihat memang
value beritanya ini menjadi sangat rendah karena tidak ada foto aktivitas. Coba bayangkan, kalau kalian melihat ini tidak bercerita fotonya. Dia hanya foto di roll banner, sedangkan tulisan yang di roll bannernya juga tidak nampak atau tidak kelihatan. Mestinya aktivitas yang dilakukan oleh mereka saat berinteraksi dengan masyarakat, saat memberikan pemaparan kepada masyarakat, apalagi kalau ada produknya, maka itu menjadi foto berita yang menarik, foto berita yang memiliki nilai. Ya, itu perlu diperhatikan. Jadi dari foto saja itu sudah menentukan berita kalian itu menarik atau tidak. Kemudian nilai berita yang baik itu juga ditentukan dari program yang kalian lakukan. Jadi kalau boleh saran, maka teman-teman upayakan carilah program yang memang itu memiliki nilai berita yang baik, nilai berita yang bagus. Yang sekiranya, jadi kalian memikirkan itu, kita membuat kegiatan ini kira-kira bisa viral atau enggak. Ini bisa banyak dimuat media atau tidak. Maka itu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Karena publikasi kalian juga menjadi sesuatu yang pokok dan utama untuk kelulusan kalian selama mengikuti PMM, kalau tidak salah demikian. Karena itu, tolong pikirkan juga program-program yang kalian tentukan itu program-program yang memang memiliki news value, yang memiliki nilai berita yang bagus. Ada contoh di sini bersama masyarakat mahasiswa PMM UMM gotong royong bangun jalan. Gotong royong bangun jalan. Ada aktivitas yang dilakukan di sini. Ada aktivitas masyarakat dengan warga itu membaur, angkat pasir, kemudian nyangkul bareng, kemudian angkat ember, angkat air bareng. Nah, itu yang menarik karena memang aktivitas. Yang dimunculkan adalah aktivitas. Jadi bukan foto bersama ketika jalan raya, jalan yang dibangun sudah jadi, lalu di situ kalian foto bersama, lalu foto itu yang kalian rilis. Itu saya katakan di awal tadi itu menjadi hal yang tidak menarik. Nah, kalau yang seperti ini ada aktivitas kegiatannya dan ada interaksi mahasiswa dengan masyarakat. Nah, itulah salah satu contoh untuk pemilihan foto yang ideal dan yang memiliki nilai berita. Kemudian di sini juga ada ya, mahasiswa UMM ubah sampah jadi produk bernilai. Ini penentuan judul yang semakin fokus, semakin tajam. Ya, jadi produk yang bernilai. Pembaca akan melihat seperti apa sih produk yang dianggap bernilai yang dibuat oleh mahasiswa KKN itu. Nah, jadi orang akan membaca berita yang kalian buat. Dan juga media juga akan tertarik untuk mempublikasikan rilis kalian. Ya, daripada kalian membuat berita dengan judul 2-3 paragraf, kemudian itu flat, maka itu saya katakan tidak memiliki nilai. Selanjutnya, untuk membuat program yang memiliki value berita, memiliki nilai berita, baik berita media massa maupun di media sosial, maka teman-teman saya katakan tadi buat sesuatu yang mampu mengubah ya. Buat program yang mampu mengubah, yang misalnya di tempat kalian itu yang sebelumnya tempatnya misalnya tidak terurus atau kotor, maka bagaimana itu menjadikan tempat itu menjadi bersih. Bagaimana tempat itu yang sebelumnya tidak berguna tapi menjadi berguna. Nah, kalau dulu itu kan ada kampung warna-warni itu yang sebelumnya kan tempat kumuh menjadi tempat yang sangat berguna sekarang, bahkan menjadi tempat wisata yang jujukan nasional maupun internasional. Nah, jadi buatlah program memang yang mampu mengubah dan jangan membuat aktivitas rutin. Aktivitas rutin itu kan sangat biasa. Kalau misalnya gotong royong membersihkan balai desa itu biasa. Itu rutinitas dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat. Tetapi buatlah sesuatu program yang sekali lagi kira-kira itu akan viral atau tidak. Aktivitas itu akan membawa viral menjadi viral atau tidak.
akan memiliki nilai berita atau tidak. Nah, kalau itu memiliki nilai berita yang kuat, aktivitas kegiatan KKN kalian itu akan semakin dikenal banyak orang dan akan berimplikasi terhadap bagaimana proses kalian selama KKN dengan menghasilkan nilai yang baik. Selain nilai yang baik juga kalian juga memiliki manfaat atau nilai bagi masyarakat, bagi orang lain, dan yang akan berdampak bagi bekal pribadi kalian karena sudah memberikan manfaat kepada orang lain atas pengabdian yang dilakukan. Lalu kembali tentang membuat berita, buat berita yang seringkas mungkin, jangan terlalu panjang. Membuat rilis berita itu tidak harus 2-3 halaman. Jadi membuat rilis berita itu 5 sampai 8 paragraf itu sudah cukup. Jadi jangan sampai lebih dari 10 paragraf. Paragrafnya pun juga jangan yang panjang-panjang. Kemudian yang paling penting adalah menulis berita itu jangan menggunakan bahasa jurnal, ya. Jangan menggunakan bahasa jurnal. Jadi maksud saya ini jangan menggunakan bahasa jurnal. Bedakan ketika kalian menulis jurnal, ketika kalian menulis makalah dengan menulis berita. Bahasa berita itu jelas beda, mengalir. Bagaimana yang mungkin kalian sering baca berita ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi jangan menggunakan bahasa ilmiah. Maksud saya bahasa ilmiah itu adalah bahasa jurnal yang baku. Bahasa jurnal yang baku itu yang ada format pendahuluan, latar belakang dan sebagainya, tidak perlu seperti itu. Tapi mengalir seperti menceritakan kembali dengan bahasa berita. Ya, itu. Kemudian ini tadi tentang foto kegiatan. Nah, ini kan menarik. Ada aktivitas yang dilakukan antara mahasiswa dengan masyarakat. Jadi bukan foto bersama, apalagi bukan foto penyerahan plakat seperti ini. Nah, gerakan sosial. Nah, ini contohnya gerakan sosial diaper project. Project atau kegiatan gerakannya itu seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat, yang diharapkan oleh warga atau pembaca itu? Ini tidak nampak di sini. Di sini hanya nampak spanduk kegiatannya, tapi kan tidak ada aktivitas nyata yang bisa dilihat. Yang kedua, ini hanya berita atau foto berita tentang penyerahan cenderamata. Aktivitasnya bisa saja ini diklaim sebagai sebuah kegiatan, padahal kan kita tidak pernah tahu ini aktivitas ini ada atau tidak, pesertanya ada atau tidak, bagaimana kegiatan itu dilakukan. Jadi tidak ada foto proses di sini, tidak ada foto kegiatan. Nah, sehingga itu saya katakan ini menjadi hal yang penting dalam penentuan foto saat membuat berita atau merilis berita atau membuat menjadi konten di media sosial. Membuat berita konten di media sosial yang seperti ini jelas tidak akan menarik. Karena ini sama aja hanya mejeng saja yang menunjukkan konsistensi kalian ada bareng kumpul foto. Tapi kan orang tidak akan tahu aktivitas apa sih yang dilakukan sebenarnya di situ. Karena kan kita tidak menceritakan tentang itu. Sebenarnya menceritakan tentang itu bisa dilihat dari foto. Foto kegiatan yang memiliki nilai, foto yang bercerita. Nah, ini contohnya. Contoh bagaimana ini melakukan kerjasama dengan media, boleh misalnya seperti ada kerjasama dengan Times Indonesia, boleh-boleh saja, tetapi menurut saya ini akan terjadi pemborosan pada kelompok kalian, padahal dana itu bisa digunakan untuk program kegiatan yang lain. Sementara kalau programnya menarik, memiliki dan cara menulis beritanya baik, atau membuat menjadi konten yang menarik, maka tidak perlu biaya untuk membeli atau membayar iklan agar berita kalian dimuat. Jadi cukup mengemas dengan biaya itu dilakukan untuk membuat program. Nah, karena jelas kalau media sudah ada kerjasama dengan kalian, mereka tidak akan banyak melihat, tidak akan banyak intervensi, melakukan editing atau menentukan judul yang menarik atau tidak. Ya mereka hanya akomodir, ambil, sebagian besar dipublish. Jadi tidak terlalu banyak dilakukan penyesuaian di situ. Sehingga kesannya kalian hanya nempel iklan untuk dipublikasikan, tetap walaupun atau terlepas dari itu memiliki nilai berita atau tidak. Nah,
Itu teman-teman sekalian yang perlu untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini menjadi bekal untuk teman-teman saat melakukan kegiatan PMM, sehingga bagaimana mengemas kegiatan kalian itu agar bisa membuat rilis pemberitaan dan juga bagaimana membuat konten-konten yang menarik di media sosial. Lalu teman-teman, saya persilakan juga untuk bisa mengirim rilis pemberitaan kalian ke universitas, ke email humas@umm.ac.id. Silakan kalian bisa kirim di sini untuk rilis-rilis pemberitaan kalian setiap hari dengan syarat dan catatan bagaimana saya katakan tadi. Dan di sini nanti setiap hari saya akan lihat, saya akan akomodir untuk saya akan mencoba memberikan porsi khusus untuk melakukan rilis kegiatan PMM setiap harinya. Ya, dari sekian aktivitas yang dilakukan yang memiliki value berita yang kalian rilis, maka itu nanti yang akan kami seleksi untuk kami rilis ke media nasional. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Alik dan Bapak Ibu yang ada di BPM. Jika ada pertanyaan atau sharing, monggo nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Krisna. Dari teman-teman peserta PMM, tadi sudah disampaikan bahwa apabila ada yang perlu dipublikasikan, nah ini kebetulan Pak Krisna sudah memberi kesempatan yang luar biasa untuk pemberitaan kegiatan Anda semua. Ini jarang-jarang ini kesempatan yang luar biasa. Nah, perlu saya sampaikan Pak Krisna bahwa untuk gelombang 1 sampai 9 ini ada kurang lebih sekitar 900 kelompok. Jadi ada 900 kelompok dan dari DPPM sudah mewajibkan peserta itu satu kelompok itu minimal mempublish kegiatannya dua kegiatan dan 2 media massa gitu, baik online maupun offline. Syukur-syukur nanti kalau bisa beritanya bagus bisa dimuat di televisi, nah itu juga akan mengangkat reputasi UMM ke depannya. Saya kira itu mungkin ini kesempatan bagi teman-teman peserta PMM untuk bisa menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Krisna. Jadi Pak Krisna ini merupakan kabak humas ya Pak Krisna ya. Jadi humasnya UMM. Jadi kami memang DPPM memberikan pemateri pembekalan itu sesuai dengan kompetensi yang ada gitu, sehingga Anda diharapkan bisa mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Krisna sehingga nanti bisa sangat membantu kegiatan Anda pada saat pelaksanaan PMM di lokasi. Saya persilakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada mau yang bertanya di chat aja. Apakah suara saya terdengar, Pak? Kenapa? Apakah suara saya terdengar, Pak? Sudah terdengar. Sudah, silakan. Oh, saya chat saja ya, Pak. Ya. Yang lainnya juga silakan. Kalau mau atau ada yang mau ditanyakan bisa di chat. Mas Fahmi, apakah ada kewajiban melaporkan kegiatan setiap harinya di Instagram? Yang perlu atau yang Anda harus lakukan itu
mempublish kegiatan di media massa, bukan di sosial media, di media massa. Yang kedua, dalam kegiatan TNM, apakah boleh dalam kegiatan melakukan vlog dan diupload di akun YouTube atau akun TikTok pribadi? Mungkin dengan cara ini bisa menarik berita. Silakan kalau mau upload di YouTube atau di akun Anda masing-masing, tapi yang jelas kewajiban Anda adalah melakukan publikasi ke media massa yang seperti yang sudah kami sampaikan pada saat pembekalan yang pertama. Ya, sedikit tambahan, Silakan. teman-teman melakukan aktivitas yang diposting di media sosial dan itu memang dirasa menarik, silakan bisa tag UMM Kampus. Jadi Instagram maupun TikTok UMM Kampus bisa tag sehingga nanti kami bisa seleksi juga di situ. Seleksi juga di situ mana kira-kira kegiatan yang menarik yang bisa nanti kami jadikan konten yang pertama. Yang kedua bisa kami repost kegiatannya di akun media sosial official UMM Kampus. Oke, jelas ya. Ada lagi nih, Firsa, ya. Terkait dengan kegiatan, apa menurut DPL harus berhubungan dengan hukum sesuai dengan prodinya? Tidak, ya, tidak harus, ya, tidak harus. Jadi misalnya kalau Anda dari Fakultas Hukum bisa saja membuat proker terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan gotong royong, tentang melatih motorik anak sekolah dan sebagainya, itu diizinkan saja, ya, tidak harus terkait dengan masalah-masalah di bidang hukum gitu. Jadi boleh saja ya diberi penjelasan DPL-nya untuk bisa lebih fleksibel gitu. Muhammad Dahlan, apakah proses kerjasama dengan pihak berita itu wajib atau hanya kelompok bisa membuat? Nah ini mungkin Pak Krisna bisa memberi jawaban terkait dengan pertanyaan Muhammad Dahlan. Apakah proses kerjasama dengan pihak berita itu wajib atau hanya kelompok bisa membuat Ya, media? jadi untuk kerjasama dengan media itu sebenarnya tidak wajib, bahkan saya tidak menyarankan kalau untuk hal itu. Sebenarnya bagaimana, makanya tadi saya katakan, kalau kalian menulis beritanya baik, ya, menentukan beritanya baik, memiliki value berita yang baik, maka kalian rilis saja ke media itu tanpa berbayar, karena kerjasama itu nanti pasti akan berbayar. Jadi tanpa berbayar pun itu nanti pasti akan dimuat. Ya, karena memang nilai beritanya baik. Bahkan ketika dikirim ke kami juga akan demikian. Kalau nilai beritanya baik, maka nanti otomatis kami pasti akan publikasikan, pasti kami akan muat. Ya, tapi kalaupun memang kalian menghendaki untuk melakukan kerjasama, tolong jangan dipesan dan tolong juga disampaikan ke media, jangan asal mengambil rilis dari apa yang sudah kalian tulis, tetapi tolong disesuaikan dengan etika berita, ya, dengan budaya berita, sehingga ketika masyarakat membaca tulisan pemberitaan kalian itu juga menjadi terkesan, juga menjadi merasa mendapatkan sesuatu hal yang informatif, sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi tidak asal dipublish saja, tetapi itu juga akan memberi manfaat dan memberi nilai bagi yang membaca. Nah, itu yang perlu disesuaikan oleh media yang nanti akan kalian kerjasama dengan mereka. Tetapi memang saya tidak menyarankan untuk harus bekerja sama dengan media. Begitu, Pak Ali. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi jelas ya, ini luar biasa ini. Jadi sudah terjawab semua. Nah ini ada lagi di mana kami bisa melihat syarat atau prosedur untuk dapat rilis. Yang kedua, kira-kira berapakah minimal berita yang setidaknya kita tulis untuk berjaga-jaga? Karena saya rasa masih baru di dunia perilisan berita. Nampaknya tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, tulis berita yang singkat dengan judul yang sederhana dan menarik dan tidak terlalu panjang, jadi 6 sampai 8 paragraf, dan itu pun paragraf bukan yang panjang-panjang. Kemudian
kalian bisa rilis ke email tersebut. Nah, nanti kami akan melakukan seleksi di situ. Kira-kira mana yang ideal untuk bisa kami sesuaikan dan akan kami publikasikan di media nasional. Ya. Ada lagi nih yang Mas Pizar. Pak, izin bertanya, Pak. Bentar, Mbak. Ditulis saja, Mbak, biar bisa kami bacakan. Ini Mas Pizar Muji, izin bertanya untuk rilis berita yang akan dikirim ke link Humas itu rancangan berita yang belum dipost di media, apa berita yang sudah dipost di media? Terima kasih. Jadi rancangan yang dikirim, kalau kalian misalnya mengirim rilis ke media yang lain, ya tidak apa-apa, dikirim juga ke Humas, dikirim juga ke kami, sehingga nanti di situ kami akan lakukan penyesuaian. Nah, berita yang kalian kirim itu bukan rancangan berita, tapi rilis pemberitaan. Rilis pemberitaan dengan tadi yang saya katakan di awal tadi, menentukan 5W1H itu harus ada siapa, di mana, bagaimana, kenapa. Itu menjadi penting, itu menjadi kunci. Aktivitas kalian itu harus ada unsur 5W1H dengan foto dan syarat foto yang informatif. Yang tadi sudah saya ulas banyak tadi tentang itu. Oke, ada lagi dua publikasi yang wajib itu maksudnya di media seperti Kompas atau satu media di Instagram, satu media berita. Kalau saya katakan lagi bahwa media massa ya, bukan sosial media. Jadi yang wajib itu di media massa. Nah, kalau untuk sosial media itu tambahan saja. Silakan saja kalau Anda mau menambahkan untuk diupload di sosial media Anda sendiri gitu. Tapi yang jelas untuk publikasi kegiatan itu di dua media itu adalah dua kegiatan juga, bisa di Kompas, bisa di Jawa Pos, Radar Malang misalnya, dan sebagainya. Yang penting dua kegiatan gitu. Ada lagi? Oh, ini izin bertanya terkait perilisan berita itu sedari kapan? Ya setelah Anda melakukan kegiatan itu harus ada berita itu. Ya, kalau kegiatannya memang bagus, pantas untuk dipublish di media massa, ya saya kira itu bisa dipublikasikan di media massa itu. Ini ada yang bertanya terkait, wah ini nanti kita cek ini yang Zidan ini. Yang nafasa sudah terjawab ya, saya kira pemberitaan itu harus dilakukan apa setiap hari tidak ya. Yang penting ada kegiatan yang memang dianggap bagus, yang layak untuk dipublikasikan. Nah, baru itu bisa dipublikasikan. Ada lagi yang lainnya? Mumpung ini masih ada Pak Krisna, ini jarang-jarang nih Pak Krisna di kesibukannya masih bisa menyempatkan untuk memberikan materi pembekalan. Ini luar biasa ini. Khusus Izin Ya. Pak, boleh izin bertanya? Silakan, Iya. Ini Pak, kalau misalnya kita itu nggak ada kerjasama dengan media massa ya, tapi kita langsung rilis beritanya itu melalui Humas UMM gitu, nanti bisa otomatis upload dari media massanya atau gimana Pak? Jadi kalau kalian tidak ada kerjasama, tidak apa-apa, cukup rilis ke kami. Ketika sudah merilis ke kami, maka nanti tentunya kami akan memilih layak atau tidak untuk kami publikasikan. Karena kalau kami publikasikan itu otomatis kami akan rilis ke media-media nasional, media massa nasional. Nah, jadi maksudnya kerjasama itu tidak harus kerjasama dengan melakukan kontrak, ya, membuat kontrak. Saya harus bayar berapa, baru berita saya dimuat berapa. Tidak harus demikian. Tetapi ketika kalian memiliki kontak wartawan, kontak nomor redaksi yang ada di masing-masing media, kalian tinggal kirim WA atau kirim email ya untuk mengirim rilis berita. Jadi mereka nanti akan melihat, oh ini kayaknya kegiatan ini menarik, mereka akan menentukan ini kita akan muat, medianya akan menentukan seperti itu. Sama halnya dengan kami,
Jadi kalian anggap saja Humas itu sebagai media juga, melakukan rilis ke Humas, melakukan rilis ke Jawa Pos misalnya, melakukan rilis ke Kompas. Ya, mereka tentunya, kami bertiga ini tentunya akan menyeleksi kira-kira aktivitas atau rilis berita ini memiliki nilai berita atau enggak yang memang layak untuk kami publikasikan. Nah, kalau itu memang kami anggap layak, maka kami akan publikasikan. Ya, kalau Humas itu kan punya jejaring dengan semua media nasional. Kalau yang dari kalian kirim ke Humas, kemudian berita, bahasa, dan lain sebagainya kami sesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan yang saya katakan tadi. Kalau itu sudah kami lakukan, maka kami akan rilis ke media nasional. Dan itu saya jamin pasti dimuat. Ya, tapi perhatikan beberapa catatan yang saya katakan di awal tadi. Menentukan foto, harus ada unsur 5W1H, bagaimana membuat dan menentukan judul, olah bahasanya yang menarik. Itu kira-kira. Oh, enggak Pak. Berarti nanti kalau misal ternyata tidak terseleksi, kita harus memperbaiki terus di-upload lagi gitu ya Pak ya? Dan itu karena kami melakukan rilis pemberitaan itu setiap hari. Jadi kalian bisa lihat misalnya dalam rentan sampai dengan 3 hari tidak termuat, tidak ada yang muat berita kalian atau tidak ada di WMMAC ID, maka otomatis itu berarti sudah expired. Karena berita itu idealnya mestinya setiap hari harus ganti, harus update. Tapi kalau saya berikan waktu sampai 3 hari ternyata saya tidak berita kalian itu tidak ada yang muat, berarti itu memang pemberitaan atau rilis berita kalian itu masih nilainya masih belum kuat sehingga belum bisa dipublikasikan gitu. Maka membuat rilis berita itu tidak sekali kegiatan rilis berita, membuat rilis pemberitaan nih. Terus setelah itu dia buat lagi. Enggak, jadi makanya saya katakan di awal tadi, kalian harus mencari nilai atau aktivitas kegiatan kalian itu yang memiliki nilai berita. Jadi buat kegiatan kalian itu yang kira-kira memiliki nilai berita. Kalau itu nilai beritanya bagus, otomatis media itu akan dengan senang hati mengambil dan memuat berita yang kalian rilis, ya, tanpa berbayar, begitu. Iya Pak, terima kasih. Ada lagi? Pak, boleh izin bertanya, Kak? Boleh. Ya, Pak. Pak, ini di luar dari pembahasan pada hari ini, saya ingin tanya, kan beberapa hari kemarin saya sudah coba menghubungi dosen pembimbing terkait masalah konsultasi proposal ya, Pak. Tapi dari dosen pembimbingnya ini belum ada jawaban sama sekali. Itu bagaimana ya, Pak, untuk solusinya? Ya, sebenarnya pertanyaan ini bisa langsung di HP DPPM ya, sehingga kami bisa langsung memberikan jawaban dan bisa langsung kontak ke DPA yang bersangkutan. Jangan ditanyakan di tempat pembekalan ini. Nanti dimasukkan dia aja, dikirim WA ke HP DPPM. Nanti akan langsung ditangani oleh teman-teman yang ada di sana. Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum jelas, nanti bisa di dalam perjalanan Anda bisa mengirim pertanyaan-pertanyaan tersebut ke DPPM, nanti akan kami salurkan ke Humas UMM, sehingga semua pertanyaan insya Allah akan terjawab dengan baik. Saya kira itu, Pak Krisna. Terima kasih banyak atas kesediaan memberikan materi di tengah kesibukan di Pehumasan UMM. Saya sangat menyadari kesibukan Pak Bos ini. Demi Panglima. Oke, teman-teman, kalau sudah nggak ada lagi yang ditanyakan pada siang hari ini, kita akhiri pembekalan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bos. Makasih Pak Bos, Panglima. Terima kasih.
Kin! Begini nih akibatnya kalau milih snack yang berantakan. Makanya snackin yogurt aja. Kin yogurt, creamy, manis buahnya pas, ngenyangin. Mau snack, snackin aja.